my name is Oki and welcome back to my channel. 안녕하세요, 저는 Oki입니다. Di video kali ini aku bakal bahas tentang apa itu 받침. Mungkin beberapa kalian udah ada yang pernah dengar 받침, tapi mungkin juga ada di antara kalian yang belum pernah dengar 받침 itu apa. Oleh karena itu, kalian harus nonton video ini supaya kalian tahu apa itu 받침. Seperti biasa, sebelum lanjut, pause video ini dulu untuk subscribe dan hit the notification bell, karena setiap hari Selasa dan hari Jumat aku bakalan ngasih kalian video-video tentang bahasa Korea. Oke, nggak usah lama-lama, kita masuk ke videonya. Jadi, apa itu 받침? 받침 tulisannya adalah seperti ini. 받침. 받침 adalah sebuah konsonan yang terletak di akhir suku kata atau yang terletak di belakang. Kalian bisa lihat ini adalah contoh dari 받침. Posisinya dia ada di bawah. Dan yang ini juga 받침. Posisinya ada di belakang. Bawah atau belakang itu maksudnya sama ya. Jadi satu kotak dalam Hangul itu terdiri dari satu suku kata. Contoh, 감사합니다. 감사합니다. Dia bakalan ada 5 kotakan karena dia ada 5 suku kata. Dan yang aku tunjukin di pop-up ini, dia itu satu kotak, which mean dia itu satu suku kata. Oke, jadi apakah semua konsonan itu termasuk 받침 ketika dia posisinya ada di belakang atau di bawah dalam satu kotakan, dalam satu suku kata itu? Jadi yang bisa dikatakan 받침 adalah semua konsonan yang ada di bawah kecuali sang tiget, sang biip, dan sang ciet. Nah, contoh aku punya kata-kata ma. Dan ma ini aku bisa kasih 받침 기억, jadinya ma. Kemudian aku bisa ganti 받침 nian, jadinya man. Kemudian aku bisa ganti 받침 시옷, jadinya mat. Konsonan-konsonan ini ada di bawah atau di belakang yang disebut 받침 itu bisa kalian isi apa saja kecuali yang aku sebutin tadi, yaitu kecuali sang diget, sang biip, dan sang ciet. Oke, aku mau jelasin lagi kalau misal satu kotakan dalam Hangul itu terdiri dari satu suku kata. Contohnya adalah Hangul. Hangul berarti terdiri dari 2 suku kata, maka dia ada 2 kotakan. Han, kita lihat ada nin sebagai 받침nya dan ge, real sebagai 받침nya. Nah, itu adalah 받침, yaitu konsonan yang terletak di belakang atau di akhir dari suku kata. Oke, kita lanjut. Jadi perlu nggak sih kita tuh belajar 받침? Jawabannya adalah perlu banget. Oke, aku bakal ngasih tahu 3 hal kenapa kalian harus belajar 받침. Yang pertama adalah karena suaranya berubah. Nah, misal aku punya kata seperti ini. Sa. Ada siot dan a. Jadinya sa. Kalau misal aku punya huruf seperti ini, bacanya set atau ses. Nah, kalau misalnya seperti ini itu sa, berarti yang ini juga s dong, jadinya ses. Bukan guys, ini adalah set. Meskipun bawahnya adalah siot, dia bukan s, tapi dia berubah jadi huruf t. Nah, itulah kenapa kalian tuh penting banget buat belajar 받침. Soalnya kalau misal kalian nggak tahu 받침, kalian pasti baca itu ses. Dan ses itu nggak ada guys. Oke, kalau misal kalian mau ngomong ses, itu kalian harus nambahin e di belakangnya. Jadi ses. Nggak ada di Korea tuh ses tuh nggak ada. Adanya ses. Nah, ini itu bukan ses, tapi set. Oke? Seperti ini adalah sa. Ini adalah set, bukan ses. Oke, alasan kedua kenapa kalian harus belajar 받침, karena suaranya terdengar lebih natural. Nah, aku punya contoh ini, yaitu 학년. Nah, kalian pasti bingung. Ini kan tulisannya 학년. Kenapa aku bacanya 학년? Oke, jadi ini tuh emang tulisannya 학년. Tapi coba kalian deh ngomong 학년 berkali-kali. 학년. Kayak ada jeda gitu kan. Nah, sama orang Korea kalau ngomong 학년 itu kayak ada jedanya gitu. Jadi
terasa kayak nggak enak gitu loh. Ngomongnya jadi kurang cepet, ada jeda-jedanya, dan gak enak. Nah, oleh karena itu, ini dibacanya Hangmyeon. Bukan Hakmyeon lagi, tapi Hangmyeon. Nah, kalau orang Korea itu ngomongnya biasanya kan cepet banget ya. Dan mereka pasti ngomong ini adalah Hangmyeon, bukan Hakmyeon lagi. Hangmyeon. Hangmyeon. Jadi kalau misal kalian ngomong Hakmyeon, itu terdengar nggak terlalu natural. Karena orang Korea masih mikir, ini orang kayaknya masih barusan belajar deh. Nah, tapi kalau kalian bilang Hangmyeon, kalian pasti udah dianggap pro. Oke, yang ketiga sebenarnya sama kayak yang kedua, yaitu dia lebih mudah untuk diucapkan. Contohnya adalah Sipnyeon. Sipnyeon ini bacanya bukan Sipnyeon, karena sama kayak Hakmyeon, dia kan kayak ada jedanya, dan Sipnyeon ini juga Sipnyeon, Sipnyeon. Kan kayak kalau misal kalian ngomong Sipnyeon cepet, Sipnyeon, 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 Sipnyeon. Susah kan, kayak aku aja susah lidahku kayak gini. Oke, jadi ini bacanya bukan Sipnyeon tapi Simnyeon. Simnyeon. Nah, oleh karena itu kalian harus belajar batchim guys, karena kalau enggak kalian pasti susah untuk terdengar seperti orang Korea. Oke, jadi macam-macam batchim itu ada apa aja sih? Jadi di Hangul Master Course di kelas bahasa Koreaku, aku ngajarin ada 3 macam dari batchim. Ini maksudnya bukan 3 macam, ini aku bagi jadi 3 bagian maksudnya. Jadi yang pertama itu aku jelasin melalui perwakilan suara. Jadi aku bakalan pop up yang ada di sini, huruf-huruf yang ada di sini kalian bisa lihat. Kalian pasti yang belum belajar batchim pasti mikir kalau misal huruf-huruf di sini itu bacanya beda-beda. Tapi guys, semuanya bacanya sama, yaitu at. Beneran, jadi semuanya ini adalah bacanya at, karena itu adalah rules dari batchim. Jadi huruf-huruf yang ada di bawah ini, batchim yang ada di bawah ini adalah perwakilan dari huruf T. Nah, meskipun di situ ada banyak banget, ada tiget, ada tiyut, ada shiot, ada sangsiot, dan segala macamnya, tapi mereka itu dibaca T ketika menjadi batchim. Gimana? Seru nggak sih pelajaran batchim? Oke, aku lanjut. Jadi di Hangul Master Course ini aku juga bagi yang kedua, yaitu batchim yang konsonannya cuma 1 sama batchim yang konsonannya ada 2. Nah, aku bakalan pop up di sini. Ini adalah batchim yang konsonannya cuma 1. Dan ini adalah batchim yang konsonannya ada 2. Nah, selanjutnya aku bagi pelajaran batchim itu dari kiok sampai hit. Nah, maksudnya tuh kayak gimana? Jadi kita ambil yang kiok dulu. Di pelajaran batchim kiok itu aku ngajarin kalian kalau misal kiok ketemu kiok itu bacanya jadi apa, kiok ketemu nin bacanya jadi apa, kiok ketemu tiget jadi apa, sampai kiok ketemu hit itu jadi apa. Dan itu aku bahas terus sampai hit. Jadi aku bahas sampai hit ketemu kiok, hit ketemu nin, hit ketemu tiget, hit ketemu hit. Jadi beneran itu banyak banget, dan kalian pasti kenyang banget kalau misal kalian belajar batchim di Hangul Master Course ya. Teman-teman yang udah daftar di Hangul Master Course pasti tahu kalau isinya tuh banyak banget tentang batchim. Nah, di situ aku bahas semuanya di Hangul Master Course. Jadi kalau kalian pengen belajar secara lengkap dan detail, kalian bisa langsung daftar di Hangul Master Course. Aku taruh di description box sama di komen ya. Kalau kalian pengen belajar secara gratis, kalian bisa tungguin video-videoku tentang batchim. Di video-video selanjutnya aku bakalan bikin, tapi jelas nggak dalam waktu yang dekat karena aku ada banyak banget ide video-video buat kalian. Ada video drama, juga ada video-video tentang tenses. Yap. Oke, anyway, aku daripada kebanyakan ngomong, kita lanjut. Pertanyaan yang mungkin ada di benak kalian adalah, apakah kita harus ngafalin semuanya dalam satu waktu? Dan apakah kita harus ngafalin itu semua sebelum kita bisa lanjut buat ngafalin kosakata, buat bikin kalimat? Apakah kita harus ngafalin semua batchim yang banyak itu? Enggak. Jadi, berita bagus buat kalian, kalian nggak perlu ngafalin semuanya dalam satu waktu. Karena itu banyak. Like, literally banyak banget. Kenapa aku jadi ngomong literally? Jadi itu emang beneran banyak banget. Jadi kalian tuh nggak perlu yang namanya ngafalin semua-muanya dalam satu waktu. Tapi, tetap ujung-ujungnya kalian tuh harus belajar guys tentang batchim. Cuman, jangan sampai kalian belajar batchim sehingga itu menahan kalian untuk belajar ke step-step yang selanjutnya.
Karena kalau misal kalian stuck di Pachim aja, terus kalian merasa kayak, hah ini aja udah susah, gimana nanti yang lain? Enggak guys, jadi sebenarnya setelah Pachim itu tuh gampang. Kalian jangan sampai membuat diri kalian susah dengan hanya belajar Pachim, oke? Jadi kalian harus semangat, dan kalau misal kalian merasa Pachim itu susah, ya udah skip aja dulu gitu loh. Kalian belajar materi-materi yang kalian suka. Jadi jangan sampai bikin bahasa Korea itu kayak apa ya, mengerikan dan susah gitu loh. Kalian harus bikin bahasa Korea itu fun, oke? Oke, mungkin kalau misal kalian nggak aku ajarin Pachim dikit-dikit dalam video ini, kalian bakalan sedih, jadi let's go. Oke, yang pertama adalah maja. Maja. Ini bacanya bukan matcha, tapi maja. Maja. Jadi, Pachim ciut ketika ketemu ing, dia ikut ke ing. Jadi bacanya seolah-olah kayak maja, bukan matcha. Selanjutnya adalah mogo. Mogo. Nah, jadi ini tuh bacanya bukan mok-o, tapi mogo. Mogo. Pachim giok ketemu ing selanjutnya, maka gioknya itu ikut ke ing. Jadi dia seolah-olah seperti mogo. Mogo. Selanjutnya adalah anja. Anja. Nah, ini itu bukan anca, tapi anja. Jadi, ketika kalian lihat di situ ada dua konsonan yang jadi Pachim, yaitu nien dan ciet. Kalian ambil cietnya untuk dipindah ke ing selanjutnya. Jadinya seolah-olah seperti anja. Tapi tulisannya adalah anca, bacanya tapi anja. Selanjutnya adalah choa. Choa. Meskipun tulisannya choa, bacanya bukan choa atau choha, tapi choa. Choa. Ketika hit menjadi Pachim ketemu ing, maka dia itu lebur. Kayak seolah-olah hit atau hanya itu nggak ada. Jadi dia bukan choha atau choha, tapi choa. Choa. Selanjutnya adalah 한국어. 한국어. Nah, meskipun tulisannya dia adalah 한국어, dia bacanya bukan 한국어, tapi 한국어. 한국어. Nah, jadi seolah-olah dia itu kayak 한국어. Oke, sekian dulu. Kalau kalian suka pelajaran tentang Pachim, aku bakalan bikin di kemudian hari. Aku yakin video ini kayaknya udah cukup panjang. Jadi kalau misal kalian suka banget sama pelajaran Pachim, aku bakalan bikin video lagi tentang Pachim. Kalian bisa tulis di komentar, Kak, aku pengen Pachim lagi, pelajaran Pachim lagi. Aku bakalan bikin di kemudian hari. Sebelum kita mengakhiri video ini, aku mau ngingetin kalau Pachim itu mengubah suara, bukan tulisan. Jadi, jangan sampai kalian ganti tulisannya ya. Kalian cuman ganti suaranya atau pronunciation-nya. Tulisannya sama, tapi suaranya beda. Oke? Oke guys, jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka. Dan buat kalian yang belum subscribe, subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Anyway, hope you have a great day and a great week. And don't forget to fight for your dreams. Annyeong! Annyeong!